Hello Swipers, melanjutkan video sebelumnya, masih di dalam bab bagaimana memulai bisnis farmasi. Jika pada video sebelumnya kita telah membahas langkah awal memasuki bisnis farmasi dan modal dari bisnis farmasi tersebut, maka pada episode kali ini kita harus memahami tentang kompetisi bisnis apotik retail. Swipers, dengan adanya kompetisi tersebut bisa berdampak baik untuk bisnis kita. Namun, bagaimana caranya untuk kita memenangkan kompetisi tersebut? Apa saja yang perlu kita perhatikan dalam mempersiapkan diri dalam menghadapi kompetisi? Bersama saya Oscar Ronald, semua akan saya bahas di Swipreneurs. Edukasi membangun farmasi. Apa itu kompetisi? Sebelumnya saya ingin mengingatkan, apabila Swipers punya pertanyaan seputar kompetisi, silahkan tuliskan pertanyaan di kolom komentar. Baik, kompetisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai persaingan. Secara singkat seperti itu. Sementara di dalam buku Sosiologi Sistematik karya Hendro Puspito, kompetisi adalah suatu proses sosial di mana beberapa orang atau kelompok berusaha mencapai tujuan yang sama dengan cara yang lebih cepat dan mutu yang lebih tinggi. Fungsi kompetisi. Dalam beberapa fungsi kompetisi, ada 3 hal yang akan saya tekankan. 1 adalah motivasi. Kompetisi akan memacu atau mendorong individu atau kelompok agar selalu semangat dan memberikan pelayanan terbaik. Yang kedua adalah inovatif. Dengan cara adanya kompetisi, maka individu atau kelompok tentunya diharuskan menciptakan hal-hal yang baru untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini, memenangkan persaingan. Yang ketiga adalah peningkatan kualitas. Dengan adanya sesuatu yang baru, kita bersaing secara sehat, maka tentunya kita akan meningkatkan kualitas daripada layanan kita sendiri. Pengaruh terjadinya kompetisi. Kompetisi dalam industri farmasi khususnya apotik retail, ada beberapa pengaruh yang menyebabkan terjadinya persaingan. Di antaranya, 1, pengaruh terhadap ekosistem usaha. Kedua, pengaruh terhadap demand dan supply. Yang ketiga, pengaruh market dari produk farmasi itu sendiri. Baik, mari kita lihat satu persatu dimulai dari pengaruh terhadap ekosistem usaha. Dalam suatu area kompetisi yang tercipta bisa saling bertabrakan atau bisa saling melengkapi. Dalam hal ini, pengaruh terhadap ekosistem usaha itu sendiri bahwa setiap apotik retail yang ada di satu lingkungan dalam melakukan usahanya bisa saling melengkapi satu dengan yang lainnya, khususnya dalam ketersediaan produk farmasi di suatu wilayah. Yang diharapkan hari ini adalah bagaimana masyarakat luas dapat mengakses produk-produk farmasi secara baik melalui saluran penjualan, yaitu adalah apotik retail. Poin kedua, pengaruh demand dan supply. Dengan adanya kebutuhan permintaan pasar yang tinggi akan akses farmasi, maka dibutuhkan saluran penjualan dari produk farmasi dengan standar yang baik. Apotik retail memegang peranan yang penting dalam hal ini, memberikan akses farmasi tersebut kepada masyarakat. Tenaga profesional yang ada di dalam apotik akan mendukung kesehatan masyarakat di Indonesia. Yang ketiga, penyebaran market dari produk farmasi. Terciptanya kompetisi memberikan akses penjualan yang lebih luas terhadap produk farmasi untuk dapat dikenal oleh customer. Dengan banyaknya saluran penjualan tersebut, maka yang diharapkan adalah produk-produk kefarmasian dapat dikenal luas melalui saluran penjualannya adalah apotik retail.
tentunya produsen farmasi akan sangat senang ketika produknya dikenal lebih luas dan lebih dekat di masyarakat melalui saluran penjualan apotik retail yang dapat dipertanggungjawabkan. Tips memenangkan kompetisi. Dalam memenangkan kompetisi diperlukan beberapa langkah atau strategi yang perlu kita lakukan. Dengan memiliki cukup bekal, maka kita akan memenangkan kompetisi atau persaingan yang ada. 4 hal yang bisa saya tekankan di sini sebagai tips yang dapat digunakan. 1. Tentukan target. 2. Identifikasi pasar. 3. Strategi promosi. Dan 4. Diferensiasi atau menjadi berbeda. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, tentukan target. Analisa bisnis yang tepat dapat Anda lakukan dengan menggunakan metode-metode yang sudah ada. STP, SWOT, 4P, dan lain sebagainya. Anda dapat mengakses link YouTube kami melalui rekan saya, Immanuel Enrico Hutagalung, yang sudah memberikan paparan yang tepat bagaimana proses mempromosikan diri Anda dalam usaha farmasi retail. Yang kedua, identifikasi pasar. Melihat pesaing usaha. Kalau Anda mau berusaha di dunia apotik retail, maka yang harus Anda lihat bagaimana existing pasar yang sudah tercipta dengan melihat persaingan usaha yang ada di tempat Anda. Melihat pada apotik sekitar Anda maupun pada modern trading, minimarket, swalayan yang ada di sekitar Anda dengan radius mungkin sekitar 1 km sampai dengan 5 km. Lalu kita bisa melihat segmentasi pasar, khususnya ekonomi masyarakat yang hidup di sekitar Anda. Di sini dapat kita lihat bagaimana daya beli masyarakat yang ada di sekitar Anda sehingga Anda dapat menentukan produk-produk apa saja yang cocok untuk Anda jual di dalam apotik tersebut. Ketiga, strategi promosi. Anda bisa menentukan promo produk apa saja yang bisa menarik pelanggan untuk datang ke apotik Anda. Lalu, ada produk-produk unik dan spesifik yang ada di apotik Anda yang mungkin tidak ditemui di tempat-tempat lain di sekitar tempat Anda berjualan. Keempat, diferensiasi atau menjadi beda. Diferensiasi itu tidak salah. Menjadi apotik yang berbeda dari yang lain, memberikan layanan yang lebih luas kepada masyarakat, itu sangat baik tentunya untuk menjaring customer-customer yang baru ke apotik Anda. Diferensiasi yang dimaksud tidak untuk menjadi lain, tetapi untuk melengkapi ekosistem pasar di suatu area. Poin ini sudah dijelaskan di dalam Swipepreneurs dengan kategori merchandising yang dibawakan oleh rekan saya, Ibu Mira Berliani Pradita. Anda bisa mengakses link yang ada di bawah ini. Setiap bisnis pasti akan ada kompetisi atau persaingan. Yang kedua, dengan memahami faktor-faktor pengaruh terjadinya kompetisi dan memiliki strategi yang tepat, tentunya Anda dapat memenangkan persaingan secara tepat. Nah, semoga informasi yang saya bagikan ini dapat membantu Swipers dalam mengembangkan dan memajukan bisnis apotiknya. Bagi Swipers yang belum bergabung dengan komunitas farmasi SwipeRx, langsung saja download aplikasi SwipeRx di App Store maupun di Play Store. Di sana, Swipers bisa berbagi dan mendapatkan informasi dengan para farmasi dalam mengembangkan usaha apotik yang dikelola saat ini. Nah, sampai di sini dulu episode kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, serta jangan lupa untuk aktifkan fitur lonceng untuk mendapatkan notifikasi konten kami selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Swipepreneurs, edukasi membangun farmasi. SwipeRx.